Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh orang yang sombong tidak mau menyembahku, tidak mau beribadah kepadaku, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Suratul Mukmin ayat 60. Jemaah yang mulia, pada kesempatan malam ini saya ingin mentalakikan satu materi dalam buku yang berjudul 120 Renungan Keimanan di bawah subjudul kemaksiatan menjadi penyebab keburukan di dunia dan di akhirat. Terus terang, dalam hidup manusia itu terpecah dalam sekian orang jika ditinjau dari tujuannya. Kelompok pertama adalah kelompok yang tetap istiqomah menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Tentu yang dimaksud Allah tujuan hidup adalah ridhonya. Otomatis ketika mencari ridho, otomatis orang akan mengambil sistem atau aturan atau syariatnya Allah. Sehingga yang mendrive mereka dalam hidup adalah Allah. Mereka bekerja, mereka berjalan, mereka berbuat, mereka bertingkah laku adalah keinginan mereka di jalan Allah atau harapan mereka pada Allah. Kalau dunia, Allah sudah bilang mereka pasti akan cari yang hasanah. Hasanah itu kebajikan, kalau dalamnya include sukses dan bahagia. Aman secara syariat. Jadi ibu kaya secara syariat aman. Ada orang kaya secara syariat tidak aman. Artinya secara syariat tidak aman, Allah marah nanti dia di akhirat. Karena sebab apa? Karena cara nyarinya nggak benar. Satu. Kedua, cara menghabiskan atau menggunakan yang nggak benar. Ini malah bahaya. Jadi kalau orang kaya dengan prinsip hasanat itu tadi, dia dapatnya benar, menyalurkannya benar, dan dia tenang. Di dunia dia nyaman, akhirat dia nyaman. Dunia orang senang karena sebab apa? Dia orang kaya, bermanfaat kekayaannya buat orang banyak. Di akhirat Allah ridho, akhirnya Allah kasih pahala dan masukkan dia ke dalam surga karena sebab itu. Nah, kira-kira begitu. Kalau jadi pejabat juga begitu, ngambilnya dengan cara yang hak, tidak seperti sekarang. Banyak orang ketika dia ingin mendapatkan jabatan, beli pun mau. Untuk apa dibeli? Mau apa rupanya dari situ? Mau ngapain rupanya? Sampai pingin kali dapat itu. Nah, ini yang kejebaknya manusia pada orientasi hidup yang kedua. Orientasi hidup yang kedua adalah orang yang hidup cuma pingin senang-senang di dunia saja. Dia tidak peduli akhiratnya kayak mana. Sehingga merekrut harta, merekrut popularitas dengan cara-cara yang Allah tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho, apa bisa? Bisa. Ya, terbukti dari orang-orang kafir, Allah kasih ambil dunia itu sama kalian. Tapi nanti di akhirat nggak ada lagi bagian mula yubkhasun, habis habitat a'malu. Jadi nanti ditunjukkan, kemarin kau waktu hidup di dunia kan kau sedekah ya, iya, ini harusnya pahalanya. Kemarin kau kan buat baik kan, iya, ini harusnya pahalanya. Cuma karena kau tak beriman samaku, kau tak percaya aku Tuhanmu, ya apa yang bisa ku buat samamu? Kan nggak mungkin ku berikan balasan kebajikan samamu. Kenapa? Karena kau saja tidak percaya aku, kau tidak percaya ada kehidupan yang sekarang. Nah sekarang habislah ini, hancur amal itu. Jadi akan ada orang-orang yang sia-sia hidupnya nanti di akhirat. Baik, kita lihat. Di antara mereka ada yang mengatakan kemaksiatan merupakan rantai di leher pelakunya, tidak akan terlepas kecuali dengan istighfar dan taubat. Hati-hati. Kalau kita sudah mulai maksiat dan tidak ada taubat, selesai kita. Karena jangan lupa Ibu, itu seperti luka, goresan luka, kemudian karena tidak dirawat, masuk kuman dan sebagainya sehingga dia membengkak, meradang. Kalau sudah meradang, bisa kemudian sampai orang, ya namanya juga dia udah nggak benar. Ibarat orang kena gula basah. Kalau sudah luka, apa yang terjadi sama kakinya atau sama lukanya? Membengkak, meradang. Kalau kena di kaki, kaki bisa dipotong. Atau kalau kena dimanapun, tidak akan sangat sulit kesembuhan karena sebab itu. Bukan masalah lukanya saja, tapi gulanya yang tinggi dan sebagainya. Inilah orang yang ketika dia melakukan kemaksiatan. Sepakat para ulama, kemaksiatan itu memberikan akibat buruk sama kita, walau tidak terasa. Bapak nggak usah sholat lah, cobalah dulu nggak usah sholat, aktif terus, atau ikutin semua langkah kesenangan hidup. Ada orang karena pingin jabatan atau kekuasaan tidak hilang, dia melakukan kezaliman, fitnah orang pun dia mau, menzalimi orang pun dia mau, bunuh orang pun dia mau. Sampai pada tingkat itu, nah inilah orang yang kemudian tidak melihat keburukan sebagai keburukan. Karena dianggap itu sebagai langkah taktis saja dan sebagainya.
padahal kehidupannya akan berakhir. Ini hati-hati kita. Di antara mereka ada juga yang mengatakan perbuatan dosa bagaikan luka. Berapa banyak luka yang menyebabkan kematian? Ya. Jadi perbuatan dosa itu seperti luka. Luka apa? Luka di atas tubuh. Kalau luka itu sekedar luka, pertama luka respon masih ada iman. Biasanya kalau begitu ada respon luka darah putih yang kalau kalah jadi nanah. Tapi kalau kemudian setelah jadi nanah tidak diobati pula, itu yang saya bilang tadi, dia meradang. Kalau lukanya banyak, Masya Allah, bukan sekedar menyakiti pemiliknya atau orang yang menderita, tapi membuat orang-orang di sekelilingnya juga jadi tidak enak. Ya. Dan ada lagi yang bilang bahwa di antara manusia yang paling lembut hatinya adalah yang paling sedikit dosanya. Jadi indikasinya begitu. Kalau kita ngelihat orang mukmin ya Pak, biasanya karena keimanan itu wajah pun nampak. Jadi kalau Bapak misalnya udah rajin ibadah, tapi kemudian orang masih segan, masih takut, beda segan sama takut. Kalau segan itu ya kena sebab haibah, ada wibawa. Tapi kalau takut itu pasti kena salah satu masalah. Ya. Nah, kalau sampai pada tingkat misalnya orang tidak mau jumpa kita, atau kalau ngomong sama kita, orang sering sakit hati sama kita, padahal kita rajin puasa, padahal kita rajin infak, padahal macam, hati-hati, pasti ada something wrong dalam pembangunan keimanan. Pasti berpenyakit imannya. Ya, itu harus dicek dan dia yang tahu itu. Karena nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa cari buku judulnya Jawabul Kafi. Itu ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini bicara tentang kalau orang buat maksiat akibatnya itu ngeri. Akibat dunia sama akibat akhiratnya itu mengerikan sekali. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan juga, jika seorang hamba berkeinginan kuat meninggalkan dosa, maka pertolongan Allah akan datang padanya dari berbagai penjuru, tapi dengan tekad. Jadi ada orang buat baik tapi bukan semangat ingin buat baik, itu Allah tidak akan bantu dia. Tapi kalau memang ada keinginan buat baik, ingat kasus orang yang membunuh 100 orang atau 99 orang. Ya, ketika pada waktu ke 100 orang dia ceritakan, dia jujur cerita bahwa aku ini orang kurang ajar Ustaz. Udah 99 ku bunuh, tinggal satu lagi 100 lain. Apa masalahmu? Aku udah tanya kepada sekian Ustaz, bisa nggak aku diterima tobatku? Jawaban mereka tidak. Kalau tidak, ngapain pula aku bertahan untuk tidak bunuh dia? Kan nggak masalah. Orang tak diterimanya sudah tobatku. Memang udah kurang ajarnya. Aku bagus ku bunuh sekalian. Menurutmu aku ini bisa tobat nggak? Nah, kira-kira begitu. Si Ustadz ini alhamdulillah yang mengerti, lantas dia bilang bisa. Ini kisah sahih yang diceritakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah cerita sama kita tentang cerita ini. Artinya kalau sudah punya tekad mau tobat, laksanakan seburu apapun engkau. Karena ternyata waktu perintah terakhir dia disuruh pergi ke kampungnya orang soleh, dia pergi. Tapi waktu di tengah jalan dia sakit dan meninggal. Waktu meninggal, malaikat ya rahmat datang, malaikat azab datang mau ngambil nyawanya, bertengkar. Yang satu bilang ini orang belum tobat, yang satu bilang enggak, dia sudah jalan menuju tobat, dia sudah tobat. Terakhir di tengahnya, coba ukur dia lebih dekat ke kampung orang jahat atau ke kampung orang baik. Dari cerita ini yang pertama harus kita ambil, jangan tinggal di kampung orang jahat. Itu pertama satu. Karena kalau kita tinggal di kampung orang jahat, setidaknya lebih banyak malaikat di sana. Ngapain? Ngelaknat kita di situ. Hati-hati, ada malaikat yang memang tugasnya ngelaknat. Nah, kalau kita sedang di masjid, malaikat tugasnya ngapain? Mendoakan, memintakan keampunan sama kita. Habis dari sini, na'udzubillah, pergi dugem, terus megang perempuan yang bukan muhrim atau berselingkuh dan sebagainya, apa yang akan jadi? Malaikat pun datang, ngapain? Ngelaknat. Na'udzubillah min zalik. Maka pilih rumah juga hati-hati. Nah, ini kalau ini bisa enggak? Ya, artinya kita sudah bisa kondisikan, alhamdulillah kalau di taman apa ini namanya? Johor, ya, di Johor Permai Indah ini alhamdulillah kita bagus-bagus Ustaz. Ya alhamdulillah. Cuma ada kampung yang sampai merek dagangnya pun merek dagang maksiat. Ini kampung produsen narkoba. Di sini dari mulai anak sampai cucu yang belum lahir sudah aktif kerja. Ya, minimal cucunya sudah mendoakan dari dalam rahim supaya usaha dagang neneknya jual sabu berkah. Nah, cuma bayangin. Ya, nah yang begitu itu jangan tinggal di situ. Kenapa? Laknat Allah lebih cepat datang. Hati-hati, bentuk laknat Allah ibu, jangan ibu bayangin atau bapak bayangin datang gempa, datang longsor, datang banjir, datang tanah amblas yang kayak gitu. Bukan. Laknat Allah itu bisa datang dalam bentuk ibu pun sulit berkesempatan beribadah. Bapak pun tidak lagi, pokoknya jadi tidak punya semangat beribadah. Kenapa? Setan rame, bahkan buka posko di situ. Tentu saja setan ingin mengamankan kapling dia. Ya, baik. Di antara mereka juga ada yang mengatakan,
Di antara tanda orang yang tenggelam dalam dosa, hatinya tidak akan dilapangkan untuk bangun malam hari dan puasa di siang hari. Astaghfirullahaladzim. Hati-hati. Apa sebab hati berdosa? Nafsu senang dengan kesenangan-kesenangan yang Allah tidak ridho. Jadi kalau ada bapak yang tiap malam asal bangun tak pernah sempat qiyamul lail, ibu nggak bisa qiyamul lail, periksa itu. Pasti ada dosa yang udah membatu itu. Udah nggak nampak kayak dosa. Kenapa? Karena sudah memfosil dosanya di situ. Sehingga dia pun sudah tidak menganggap itu dosa. Dia anggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Mungkin apa? Oh, mungkin karena sebab pakai baju nggak pernah benar ini orang. Oh, mungkin sebab makanannya nggak pernah diperhatikan halal haramnya. Oh, mungkin karena sebab dia tidak peduli ini pekerjaannya haram atau tidak. Saya bilang saja, saya ada saudara yang sudah sampai pada diingatkan juga nggak peduli. Diingatkan apa? Cari makan yang haram, rentenir. Udah dibilang sampai dimarahin. Jangan kau lakukan itu, karena orang yang melakukan itu, jangankan akhirat, dunia pun sudah dapat azabnya. Benar, dunia pun dapat azab dia. Kenapa? Kena kanker. Tapi kerjaannya tetap itu, nggak berubah. Terakhir kita bilang, sudah, darikan kita kena azab, dan kita juga sudah sampai pada tingkat, sudah sampai semua cara kita lakukan, sudah, jangan diramah-ramahi lagi dia kalau begitu. Tapi tetap kalau ketemu ingat bahwa kau telah melakukan ketidakbenaran. Ini tidak berkah yang begini. Cuma itu tadi, nafsu itu sudah demikian mencengkeram. Hati-hati, jangan lupa nafsu kayak tikus, bapak-bapak. Dia nggak tahu lagi itu perangkap atau tidak. Yang penting di situ ada makanan. Maka dia masuk. Ketika masuk, lengket dengan lem, atau masuk ke dalam perangkap, atau terpijak tersandera kakinya, tidak bisa bergerak lagi. Baru dia sadar bahwa tidak ada lagi jalan keluar, kematianlah yang datang. Jangan sampai seperti itu. Seorang ulama menceritakan bagaimana seorang anak muda yang sampai kena AIDS di Kanada. Kena AIDS. Sampai akhirnya sudah dibawa ke rumah sakit, dia sakaratul maut. Ya, apa yang dia bilang? Cuma satu kalimat. Orang semua sudah bilang dia muslim. Sampai dokternya dokter muslim. Dipanggil itu orang tuanya, emaknya, nggak mau datang. Emaknya dipanggil, bu, anak ibu sudah sakit sakarat di rumah sakit, datanglah, mungkin ini meninggal. Iya sebentar, saya masih lagi ada acara. Biasalah ibu-ibu hebring begitu, karena sana ada clubbing sana clubbing sini. Terakhir didesak dengan marah, ini anakmu, kalau nggak kami nggak mau urus, kami baru datang. Ditanya sama dokter, ini kenapa tidak bisa disyahadatkan? Karena yang keluar dari mulutnya cuma satu kata. Apa itu? Aku pingin kekasihku. Aku pingin kekasihku. Siapa yang dia masuk kekasih? Pacar dia, yang selama ini berzina sama dia. Dia pingin itu dipanggil datang. Padahal dokter, perawat sudah bilang, ucapkan syahadat la ilaha illallah. Yang keluar cuma itu, kekasihku mana? Pacarku mana? Pacarku mana? Itu saja yang dia sebut-sebut. Ini orang kenapa? Diceritakan, kami muslim tapi keluarga tidak benar. Aku tidak pernah ajari anakku ini yang baik dan sebagainya, sehingga dia hidup dengan semua kesenangannya. Sampailah dia mengalami penyakit ini. Aku menganggap dia tidak parah kali, rupanya sudah separah ini. Akhirnya meninggal dalam kondisi begitu. Hati-hati. Ya, hati-hati apa? Kalau kita tertahan untuk bisa melakukan kebaikan, banyak-banyak istighfar. Karena istighfar, taubat itu Pak, minta ampun sama Allah itu kalau tanah kasar, tanah keras bisa dilunakkan. Jadi terus saja istighfar, terus saja minta ampun sampai akhirnya Allah sudah bisa terima. Apa tanda Allah terima? Kita mulai mudah buat kebaikan. Ya, coba berapa banyak orang ngaku muslim di komplek kita? Tapi coba cari siapa yang betul-betul puasa tidak pernah tinggal, yang ibadah-ibadahnya bagus, yang infaknya juga banyak. Tapi dengan catatan dia juga cari makannya halal, jangan cari makan haram, infak rame, nggak ada gunanya juga. Itu sama dia di hadapan Allah. Ya, baik. Kami tidak, di antara mereka ada yang mengatakan kami tidak bisa salat malam. Maka dikatakan kepada mereka, maksiat telah menjauhkan kalian, dosa-dosa kalian telah membelenggu kalian. Itu hati-hati. Quran di depan, kita terduduk di depan Quran, nggak kebaca, padahal nggak ngapa-ngapain, nggak bisa tidur malam, nggak bangun sholat, tidak mau sholat, padahal dia tidak bisa tidur. Dekat rumah sama masjid, nggak pernah injak kaki ke masjid, tidak pernah sholat, jangankan sholat berjamaah, sholat pun tidak. Jadi gimana? Ini pasti ada maksiat yang membelenggu dia. Di antara yang bisa membelenggu itu banyak, kekuasaan, kesenangan. Karena kekuasaan merasa wibawanya akan jatuh nih kalau sering-sering nampak di masjid, nanti ditandai nggak orang sibuk pula. Ya kalau tiap hari nampak berjamaah di masjid, loh nggak ada kerjaan bapak ini rupanya, di rumah aja kayaknya. Padahal sebenarnya waktu sholat itu sibuk nggak sibuk ya tetap harus wajib sholat. Ya, baik. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan,
sesuatu yang harus diketahui bahwa dosa-dosa dan maksiat itu berdampak negatif dan tidak diragukan lagi. Bahayanya pada hati seperti bahaya racun pada badan. Sesuatu dengan tingkatan-tingkat, sesuai dengan tingkatannya. Tidak ada di dunia ini dan di akhirat nanti satu keburukan melainkan kemaksiatan sebagai penyebabnya. Nggak akan. Allah tidak mungkin sengaja menimpakan keburukan sama kita. Pasti ada maksiat dulu sama kita. Dan maksiat itu dilakukan karena lemahnya iman. Lemahnya iman, kuatnya nafsu. Kuatnya nafsu, setan masuk. Jadi hati-hati, jangan tengok orang dari bajunya. Karena kerusakan tidak mulai dari baju, tapi dari hati. Kalau hati sudah rusak, nah itu kalau ditanya ada perempuan hampir telanjang. Kemarin malah di Jakarta kabarnya ya, ada perempuan yang sudah hampir telanjang tinggal celana dalam saja. Loh, negeri kita mayoritas muslim, sudah ada orang gila kayak begitu. Coba bayangin ini. Ini pasti yang rusak bukan cuma dia, yang rusak udah sistem ini. Negara kita sudah rusak. Saya bilang sistem dalam arti kata penjagaan moralitas umat sudah tidak peduli. Orang ya kenapa? Karena orang ngaji diributin, orang maksiat malah dibiarin. Nah ini yang kemudian akan merambah, akan muncul nanti ma'auzubillah orang berzina terang-terangan, nggak ada malu lagi di pinggir jalan. Dan bukan nanti, sekarang sudah mulai muncul. Sudah mulai banyak orang, maaf cakap, nonton orang berzina dari sini. Di mana saja bisa nonton. YouTube itu coba buka, tinggal cari, masukkan katanya, terbuka semua. Mau kayak mana bisa nampak semua. Nauzubillah min zalik. Itulah zaman kita sekarang. Nabi dulu pernah bilang di pinggir jalan. Dulu saya pikir di semua tempat orang berzina, cuma orang yang paling kuat imannya waktu itu adalah orang yang ketika mau berzina minta di tempat tersembunyi. Selebihnya sudah terang-terang. Saya berpikir salah satunya ya ini. Coba bayangkan berkah betul kekurang ajarannya ini. Sampai dia mati, dosa masih terkirim sama dia. Kenapa? Dia jadi tokoh seksnya, tokoh pornonya. Terus videonya dibuat, filmnya dibuat, ditonton orang. Dia sudah mati puluhan tahun yang lalu. Dia sudah mati begitu lama, tapi maksiatnya masih ditonton orang, masih Allah kirim dosanya sama dia. Hati-hati. Jangan sampai maksiat kita maksiat jariah. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Ya, baik. Apa yang mengeluarkan iblis dari langit, mengusirnya dan melaknatnya, merubah bentuk zahir dan batinnya, dan bentuknya dijadikan buruk. Perhatikan, orang kalau jahat mukanya juga ngeri. Coba perhatikan, orang kalau baik mukanya itu jadi lembut, nggak tampan, tapi senang kita lihat. Kalau orang jahat mukanya kalau nggak ngeri, kalau dia perempuan, maaf cakap, merangsang syahwat laki-laki. Nah, begitu saja tinggal. Kenapa? Udah padam. Kalau lampu sudah padam, gelap. Kalau gelap datang setan, kala, jengking, ular, lipan, semua bisa masuk, maling masuk. Ya. Dan tidak tahu dia pikir dia dalam kebenaran, padahal ternyata dia dalam kebatilan. Nah itu dia. Iblis pun begitu. Apa yang menenggelamkan seluruh isi bumi sampai air laut memenuhi puncak? Ini kasus Nabi Allah Musa, Nuh. Apa yang menjadikan panas angin meniup kaum Ad sampai menjadikan mereka mati di atas bumi seperti layaknya batang pohon kurma yang kosong, menghancurkan segala sesuatu, rumah mereka, pertanian mereka, binatang ternak mereka, hingga hal itu sebagai pelajaran bagi umat yang lain. Apa yang menyebabkan suara gemuruh sampai hati-hati mereka terlepas dari dada mereka, lantas semua meninggal? Apa yang menjadi sebab Nabi Lut, sedesa Nabi Lut terangkat? Jadi desa Nabi Lut itu begini tuh, model ansar, nauzubillah nggak tahu kita apa. Itu diangkat, kemudian dihempaskan balik sehingga bagian atasnya itu menghantam ke bagian bawahnya. Begitulah azab yang menimpa kampung mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan sodomi. Nah di Indonesia sekarang orang-orang yang melakukan sodomi ditangkap, tidak diamankan, kemudian dilepas karena dianggap itu korban. Masya Allah, orang kurang ajar dibilang korban. Ya, hati-hati. Bumi kita semakin tidak nyaman kita duduk, kita diam. Langit tidak mau menurunkan hujan karena kemaksiatan. Apa yang membuat air ini bisa berubah maknanya dari sekedar air minum jadi air obat? Adalah ketika orang soleh kita mintakan membacakan sekian banyak ayat Quran dan kemudian meruqyah melalui air ini, maka berubahlah nilai air ini. Nah ini yang sebenarnya bumi, kalau kita pakai betul tidak betul, The True Power of Water, dia ditulis oleh seorang profesor dari Jepang itu kabarnya, walaupun ada yang membantah itu, tapi saya percaya itu, bahwa sebenarnya memang kalau kita baca hadis-hadis ini, kenapa ini jadi nyaman? Karena rumah saja pun begitu, ada rumah yang kalau dimasukin walaupun cantik, mewah apa semua, tapi kita nggak betah di dalamnya.
Ada rumah yang kita betah, walaupun nggak luas apa. Ada orang yang kalau kita duduk kita senang, lama pun sama dia enak. Ada yang begitu dia duduk kita pun tegak. Kenapa? Karena kita khawatir jadi korban dia dan sebagainya. Ini kenapa? Ini pengaruh, ini efek dari maksiat atau kesolehan yang dilakukan. Apa yang mengirimkan awan yang menyelimuti kaum Syuaib ketika mereka berada di atas mereka? Ia menurunkan hujan api yang menyala kepada mereka. Apa yang menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya dalam lautan? Kemudian roh mereka dipindahkan ke jahanam, sedang jasad mereka ditenggelamkan dan rohnya dibakar. Apa yang menenggelamkan Qarun, rumahnya, hartanya serta keluarganya? Apa yang membinasakan abad-abad setelah Nabi Nuh dengan berbagai macam azab dan bencana? Apa yang mengutus sebuah kaum yang keras beringas kepada Bani Israel sehingga mereka memasuki rumah, membunuh laki-laki, menawan anak perempuan, membakar rumah mereka, merampas harta benda mereka. Kemudian diutus kedua kali mereka menghancurkan apa yang bisa mereka hancurkan. Apa yang menjadikan mereka dikuasai dengan berbagai macam azab, hukuman, terkadang pembunuhan, penawanan, perusakan rumah, pemimpin zalim, perubahan bentuk menjadi kera dan babi. Yang terakhir adalah firman Allah, la yab'asanna 'alaihim ya yaumil qiyamah may yasumuhum su'al azab, bahwa sungguh dia akan mengirim orang-orang yang menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka sampai hari kiamat. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid ini terakhir mengatakan, akibat dari kemaksiatan adalah sedikit mendapat hidayah taufik. Hidayah taufik itu Ibu, itu hanya diberikan Allah kepada orang khusus, dan yang ngasih cuma Allah itu. Kalau hidayah dalam makna yang umum, ini sedang ibu-ibu sedang bapak-bapak sedang dapat hidayah. Mendengarkan tausiah itu bisa nabi dan orang-orang, para ulama, para ustadz, para mubaligh itu bisa menjadi fasilitator untuk memberikan hidayah sama kita. Tapi tetap saja nanti yang buka hidayah Allah. Cuma kalau taufik itu langsung yang kerja Allah. Kemarin baru kulihat dia nyelungsep mabuk luar biasa, tapi sekarang ku tengok dia rajin kali ibadah. Kenapa ya bisa tiba-tiba begitu? Dia dapat taufik itu namanya. Nah, itu orang dapat taufik. Kita nggak bisa cari dalilnya, nggak dapat. Ini nggak ngerti ya, kok tiba-tiba dia berubah. Padahal kemarin awak masih takut-takut sama dia. Itu taufik. Kayak Umar bin Khattab itu dapat taufik dari Allah. Tapi karena sebab diantaranya juga sebabnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit mendapat hidayah taufik, rusak akal, tersembunyi kebenaran, kerusakan hati, terbenamnya zikir, hilangnya waktu, berpalingnya makhluk, keterasingan hamba dengan Allah, penghalang dikabulkannya doa, kerasnya hati, terhapusnya berkah rezeki dan umur, terhalang dari ilmu, kehinaan menyelimuti, kemudahan bagi musuh, dada yang sempit, cobaan dengan teman-teman yang jahat dan merusak hati dan menyia-nyiakan waktu, gundah gulana yang panjang, dan rezeki yang sempit. Ini diantara akibat-akibat kalau maksiat dilakukan. Masya Allah, mengerikan. Coba bayangkan, satu diantaranya pemimpin zalim. Coba tengok negeri kita sekarang. Kemudian ulama-ulama cuma pintar, karena intinya beragama itu kan akhlak, nampak akhlak, tapi ini tidak berhenti di kata-kata, mutar sana mutar sini, agama dimainkan jadi permainan kata-kata, ya. Kemudian rezeki sempit itu tahu artinya nggak ada puasnya, kayak minum air laut. Malangnya kalau sudah minum ini kenyang, ini tidak, dia ambil rezeki simpan, itu yang dibilang dalam Quran itu. Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah, dia kira hartanya bisa buat dia kekal, sehingga habis waktunya. Sama anak tidak ada waktu, sama istri tidak ada waktu, tapi hari-hari sibuk mengurusin harta. Anak dibesarkan dengan gelimang harta. Dia coba bayangkan, coba pakai kacamata iman, senang nggak hidupnya? Tapi duit punya, mobil terbaru dia punya, harga miliaran dia bisa beli. Rumahnya juga saja, wah luar biasa hebatnya. Tapi coba perhatikan bagaimana hubungannya dengan istrinya. Saya memperhatikan ada beberapa video saya perhatikan tentang Presiden Amerika dengan istrinya. Kayaknya sepertinya tidak pernah bagus itu, tidak harmonis itu keluarganya. Sudah kafir, keluarga nggak harmonis. Sebenarnya azab itu. Tapi syukurlah dia bukan Presiden Indonesia. Presiden Indonesia Muslim saja kita sudah agak stres ya. Nah, dengan kondisi sekarang ini. Tapi alhamdulillah, ini kan ujian keimanan juga sama kita. Kita berdoa ini Ramadan supaya Allah kasih rezeki sama dia untuk bisa bertakwa, supaya ya sering-sering ketemu di tempat-tempat malaikat mendoakan kebaikan untuknya. Itu saja yang kita harap.
Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, inilah catatan apa yang kita harus takutkan dari kemaksiatan yang kita lakukan. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemaksiatan. Kalaupun sudah kita lakukan, kita berdoa semoga Allah memberikan keampunan dan tidak membiarkan adanya akibat buruk dari kemaksiatan itu kepada kita. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dan membuat kebaikan yang banyak untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.